السلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Quran Bapak Haji Idris Hamid MHI sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum Pemerintah Pamekasan, yang terhormat Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan Dr. Nono Ivantono MMS, yang terhormat Kabak Tata Usaha Bapak Jalani Estos, yang terhormat Kabid Medik dan Perawatan Dr. Andi Eka Bertiarekas, yang terhormat Kabid Penerjaan Medik UKM Litbang Dr. Widi Dewati Agustiani MS, yang kami hormati Ketua Takmir dan Pengurus Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural RSUD Muhammad Nur Pamekasan, yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang berkenan hadir dan memenuhi undangan kami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita beribu nikmat, beribu rahmat, baik itu nikmat dan rahmat sehat, kesejahteraan, iman dan Islam, serta nikmat umur, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas dan melakukan banyak hal positif untuk bekal kita di akhirat nanti. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua para pengikutnya yang selalu menantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan saling tilawah, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pembacaan selawat Muhammad dari Al-Ghazali RSUD Muhammad Nur Pamekasan, acara yang kelima ceramah dan doa, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berikut rangkaian acara demi acara yang insya Allah akan kita lalui bersama. Baiklah, dengan mengharapkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian acara demi acara dapat terlaksana dengan baik. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan kalimat basmalah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini dibacakan oleh Saudara Zainullah dan pembacaan sari tilawah oleh Saudara Ahmad Zainullah. Quran Surat Al-Majadalah ayat 11 dan Al-Hajj ayat 21 dan 22. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, pencurah kasih dan sayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untuk kamu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
yang Maha Penyayang, pencurah kasih dan sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Dan yang demikian itu menambah keimanan serta keislaman mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah Zat yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Zaini dan saudara Zainullah. Kepada beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan juga semoga kita yang berada di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dihaturkan oleh Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid. Untuk itu kepada Bapak Saifuddin SK Plus MK dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Dr. Nurmaifantono MMRS. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Hamid MHI, pengasuh Pondok Pesantren Masyhur Ulum Negara Pamekasan, Bapak dan Ibu para pejabat struktural di RSUD Muhammad Nur Pamekasan, serta Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan yang semua kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami Takmir Masjid Ar-Rasyid pada acara peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW 1445 Hijriah yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Direktur, beliau selaku pembina Takmir Masjid Ar-Rasyid yang telah memberikan kita support selama ini bagaimana memakmurkan Masjid Ar-Rasyid yang kita banggakan. Jadi masjid ini kita makmurkan beberapa kegiatan mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Seperti pada bulan Ramadan kemarin kita ada kajian Ramadan yang diikuti oleh Al-Mukarram Kiai Haji Idris Hamid 2 kali seminggu. Kemudian dilanjutkan dengan setelah itu kajian tafsir Al-Quran. Kita mendatangkan guru besar bidang ulumul Quran dari Madura, Profesor Dr. Muhammad Zahid MAG, yang mengisi setiap minggu hari Rabu ataupun
juga hari Kamis. Ini menjadi kewajiban kita semua sebagai muslim untuk selalu belajar, mengaji, mengkaji, lebih-lebih nanti kita bisa mengamalkan. Berikutnya juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menjadi karyawan ini rata-rata menjadi donaturnya masjid. Kita bisa berbuat, beramal di situ. Masjid itu menyediakan air mineral untuk para jemaah dan pasien. Yang banyak kan dari keluarga pasien di situ ya. Jadi itu amal dari Bapak Ibu sekalian, termasuk kegiatan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kami mohon maaf ya, ini karena peringatan Maulid Rasul ini agak mundur. Jadi sampai pada bulan Rabiul Akhir. Karena memang kita menunggu kesiapan para penerbang, pilot ya, penerbang. Jadi karena sudah siap kita. Jadi ini karena disupport oleh Pak Direktur untuk selalu berkreasi bagi teman-teman yang punya inovasi. Terakhir ya, kami menyampaikan permohonan maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Sebesar-besarnya kesempurnaan hanya milik Allah. Kita manusia hanya tempat salah dan dosa. Saya kira demikian sambutan kami. Ihdinas siratal mustaqim wa lana taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin Asyraf juga selaku Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid yang telah memberikan kami sambutan. Memasuki sambutan yang kedua akan diaturkan oleh Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Maifan Fanul MKRS untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati YC Samin, juga teman-teman pengurus Masjid Ar-Rasyid, takmir Masjid Ar-Rasyid, para pejabat struktural dan jamaah Masjid Ar-Rasyid, para karyawan rumah sakit RSUD Muhammad Nur yang tidak semuanya bisa ada di sini, karena memang ruangan kita ini sudah tidak bisa memenuhi lagi ya jumlah karyawan kita yang sudah mencapai 350. Kalau ditambah dengan teman-teman dari pihak ketiga itu sudah 470 karyawan. Jadi hanya perwakilan saja. Alhamdulillah ya kita bisa mengadakan acara Maulid Nabi. Ya seperti yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid tadi, Pak Salim, bahwa kegiatan ini itu memang diselenggarakan oleh takmir masjid, bukan oleh rumah sakit. Tujuan saya itu memang agar kegiatan masjid kita ini muncul, menghidupkan masjid kita. Itu adalah salah satu obsesi saya pada saat saya pertama kali menginjakkan kaki di Masjid Ar-Rasyid. Ada satu pengalaman yang membuat saya tergugah untuk melakukan itu, memakmurkan masjid itu. Apa itu? Yaitu pada saat saya masih eselon 4 di RSU Karsapusada. Saya kasih UKM di bank, membawai salah satunya adalah penyusunan program dan anggaran surga. Ini kan muslim semua ya di sini yang hadir ya. Tapi walaupun ada yang muslim juga tidak apa-apa, karena yang saya sampaikan adalah fakta. Saat itu direktur di sana itu adalah Solo. Saya menyelipkan anggaran untuk perluasan masjid. Karena kalau sholat Jumat itu sudah tidak cukup lagi.
Jadi saya itu hanya ingin saat itu di samping masjid itu ada rumput begitu. Itu tidak bisa dimanfaatkan untuk jemaah. Saya ingin itu bisa diratakan, pasang keramik. Terus tempat wudhu itu dibuat di luar. Saat itu tempat wudhunya itu nempel di pengimaman itu. WC-nya, toiletnya itu mohon ada nempel di situ. Saya hanya ingin itu bisa dikeluarkan sehingga seperti tempat untuk kita di luar. Sudah saya selipkan anggaran 50 juta. Karena pada saat verifikasi dengan BPKAD, direktur sudah mendelegasikan saya untuk memimpin tim Subgram des anggaran. Lolos di 50 juta. Tetapi pada saat menjelang di penutupan ya, setelah itu ada perubahan. Saat itu anggaran kami di sana melebihi 100 M. Pendapatan rumah sakitnya 50 sekian M. Menyisihkan 50 juta. Tidak disetujui oleh itu. Padahal mayoritas 7, ya bukan 90% ya kalau dibagi 75% muslim dicoret. Ini untuk apa ini? Saya pulang, duduk istri saya itu kan sudah paham saya sudah 50 tahun, berapa tahun? 30 tahun menikah. Saya menikah tahun 93. Oh, ini ada yang belum lahir. Mas Opo tahu kalau saya sendiri tahu dari wajah saya tahu. Opo Mas, gak ceritakan begini. Saya cuma begini. Saya itu orang yang beraniaya, berdoa. Ya saya cuma berdoa mudah-mudahan saya bisa ya merealisasikan itu. Gak tahu di mana. Ya alhamdulillah, berarti itu di bulan November. Seminggu setelah itu, tanggal 30 November, saya menerima undangan ya, dari gubernur akan ada pelantikan pejabat eselon 3. Nah, ditempatkan di sini. Itulah cerita awal saya. Makanya pada saat awal pertama kali saya datang ke sini, mungkin yang tahu waktu itu Pak Sarif, Pak Kasih, ya kalau nggak salah, saya ke masjid Al-Rosyid itu. Kan dulu nggak kayak sekarang tuh. Awal 2019 cuma ada 2 baris karpet warnanya hijau yang pendek 1 meter. Ada. Ada yang satunya lagi yang sudah ada baris-barisnya gitu. Ingat saya 2. Belakangnya nggak diberi. Masih keramik warnanya coklat apa saat itu ya, coklat atau kuning itu. Satirnya kayak apa? Yang mengisahkan jemaah putih, kain putih brek, kayu, ya kan? Masih ingat ya? Itulah PS saya pertama. Saya buat karpetnya seperti yang sekarang. Saya datangkan dari Malang itu, termasuk tukangnya untuk masak. Setelah itu satirnya saya ganti. Itu juga saya datangkan dari Batu. Termasuk juga sound system. Ya, sound systemnya saya datangkan juga dari Batu. Nah, kenapa saya bisa melakukan itu ya? Karena saya sebagai decision maker. Seandainya saya bukan direktur, nggak akan bisa. Tergantung direkturnya. Makanya saat saya ditawari ya, menjadi wakil di Batu, karena Batu sekarang sudah kelas B, soalnya sama dengan sini. Saya ditawari menjadi wakil di sana. Saya nggak mau. Jadi wakil itu saya sudah merasakan itu. Saya punya keinginan, itu nggak setuju, nggak bisa jalan. Istilah saya itu lebih baik jadi supirnya El Sapek daripada kerjanya bis pariwisata. Besar memang, tapi
kalau hanya kernet mau ngapain? Ya tergantung supirnya. Saya nggak bisa saya kalau masjid itu kalau direkturnya nggak setuju, nah, gitu ya. Nah, itulah posisi ini panjang, tapi itulah apa yang merasakan saya. Ya, bagaimana masjid kita itu bisa makmur. Gitu. Makanya saya ke takmirnya, masa kegiatannya hanya sholat ini aja, gitu kan? Hanya ada sholat Jumat. Sekarang sholat Jumatnya sudah ramainya segitu. Ya. Terus saya tanya lagi, masa nggak ada sholat id? Nah, yang lalu sudah ada sholat id. Tetapi mohon maaf, saya ini nggak usah gue ya. Saya itu tapi saya sholat idnya di Malang. Soalnya ya gimana ya, sudah komitmen saya dengan istri. Saya Jember, istri Malang. Sebelum menikah sudah komit kita sholat id gantian. Tahun ini sholat id di Malang, tahun depan di Jember, tahun depannya lagi di Malang, terus gitu. Makanya saya senang kalau sholat idnya itu berbeda. Saya bisa sholat id di Malang, juga bisa sholat id di Jember. Itu berkah perbedaan sholat id. Ya, terkait dengan peringatan Maulid Nabi ini, ya harapan saya ya, mudah-mudahan ya, contoh yang benar-benar ya, sebaik-baiknya contoh bagi kita Rasulullah itu bisa kita jadikan contoh. Apa yang dibicarakan, yang dikerjakan itu bisa. Walaupun kadang kita itu masih abantah, itu kan Rasul, kita kan bukan, kadang gitu. Tetapi itu adalah contoh. Berarti pada saat kita kehilangan figur ya, untuk dijadikan contoh, contohlah Rasul. Baca hadisnya sehingga kita tahu apa sih yang dilakukan oleh Rasul itu. Jadi mudah-mudahan momen ini ya itu bisa dijadikan momen bagi kita kalau baterai itu untuk ngecas baterai kita, keimanan kita. Ya, kadang dipakai lama lupa ya. Nah inilah mudah-mudahan bisa menjadi momen kita untuk ngecas. Peringatan hari-hari besar Islam itu tujuannya kalau menurut saya mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh itu. Terlepas dari ya ada yang berpendapat. Nah, ini juga saya alami ya pada waktu saya di Puskesmas tahun 2000 saat itu saya di Waru ya, kepala Puskesmas Tampung Jumbrauki. Saya diundang peringatan Maulid Nabi. Salah satu kiainya itu yang diundang itu gini. Ini ulang tahunnya Rasul. Wong anak kita aja, kita ulang tahun nih bang. Masa Rasul itu enggak kita ulang tahun? Ada statement seperti itu. Nah, terlepas dari siapa yang mau mengaruh itu atau tidak, ya. Tetapi yang jelas bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan menjalankan segala ajarannya, apa yang dicontohkan oleh beliau. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Haji Muhammad Idris Hamid nanti bisa memberikan tausiah, bisa membangkitkan semangat kita, hero kita ya, untuk mencontoh Rasulullah. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini, kepada grup Banjari. Namanya sudah ada? Belum ada nama. Ini mohon nanti Kiai tolong mohon Kiai diberikan nama tim Banjari kami. Belum ada namanya. Kalau belum ada judul itu kan repot kalau mau mengundang. Ya. Nah, masa mau dinamakan Banjari Yaknur ya. Mohon kesediaan Kiai Idris sampai nanti bisa memberikan nama. Gimana, sepakat? Ya, mudah-mudahan nama itu bisa barokah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya selaku Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan yang telah memberikan kata sambutan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan salawat Muhalul Qiyam yang akan dibawakan oleh Al-Banjari RSUD Muhammad Nur Pamekasan.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهجينا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تقومه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما شد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي السلام وعليك يا رسول
Hadirin yang berbahagia, mari kita simak ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Edi Samin MAI. Kepada beliau dengan hormat kami mohon. Jangan lupa namanya Banjari ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likullin minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsun minasyuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Muhammad Nur Dr. Nono yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid An-Nur Ar-Rasyid Bapak Sarif yang saya hormati, segenap pimpinan rumah sakit, para dokter, karyawan dan semua staf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan terus beribadah sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang berbahagia, alhamdulillah saya sangat bangga sekali memasuki tempat ini seakan-akan saya berada di pondok pesantren. Salawatnya ada, qori'nya ada, yang qori, yang sari tilawah ganteng-ganteng. Sudah punya istri ya? Masih belum ya? Kalau belum saya carikan santri saya nanti. Dan saya bangga sekali. Jadi sholawatnya sudah padu, dan saya lihat ini ada dari berbagai macam profesi. Ada yang staf, ada yang karyawan, ada yang pimpinan. Semuanya menyatu di dalam satu irama Al-Banjari. Dan tadi Bapak Dr. Nono meminta nama ini. Kalau saya lihat nama dari Muhammad Nur, ini lebih pantas dinamakan Al-Banjari Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari nurnya ada, dari Muhammad nurnya ada, Al-Banjari Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini menjadi ikon, menjadi bumi sholawat. Jadi kalau dari rumah sakit An-Nur, oh itu ahli baca sholawat semuanya. Amin Allahumma amin. Apalagi nanti kalau ada ibu gubernur datang, tampilkan ini. Sudah tampil? Mudah-mudahan tampil. Sholawat Badar, datang ibu gubernur, baca sholawat Badar bersama. Alangkah nikmatnya hati ini. Amin Allahumma amin. Dan ini mudah-mudahan bisa diundang oleh karyawan dan dokter yang mengadakan maulid Nabi atau acara akikoh atau nikahan di rumah-rumah, bisa langsung diundang ini. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan barokah sholawat ini. Tapi kalau nanti undangan pas ada acara kedinasan juga tidak bisa ini. Bisa diatur waktunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Jadi kalau tempat itu ingin barokah, makalah perbanyak baca sholawat. Man sarrahu ayyulqiyallahu wa huwa anhu radin. Barang siapa yang nanti ingin bertemu dengan Allah dan Allah ridha kepada orang itu, falyuksir minas sholati alayya, maka perbanyaklah baca sholawat kepadaku. Orang-orang yang berdoa, para bapak, para ibu, yang tidak dibuka dengan sholawat, tidak ditutup dengan sholawat, maka doanya tidak sampai kepada Allah. Jadi setiap kita berdoa, mulai dengan sholawat, isi doa dan ditutup dengan sholawat. Kalau kita masuk ke rumah kita, jangan lepas terus baca sholawat.
Minimal ketika kita masuk ke rumah kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sampai di rumah kita baca kul huwallahu ahad 1 kali. Rezeki yang dibawa ke rumah kita maka akan rezeki barokah. Anak-anak di rumah kita akan menjadi anak yang tentrem, damai, patuh dan semangat beribadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Jadi jangan lepas kalau kita masuk ke rumah, minimal Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini menjadi kebiasaan para bapak, para ibu. Insya Allah tenang, jember, bahagia dan terus diberikan keberkahan. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Anak kita semuanya suaminya menjadi suami yang kasih sayang kepada kita, istrinya menjadi istri yang patuh kepada kita. Kalau saya dengar dari kisahnya dokter Bapak Direktur tadi, ketika ada problem masalah, kemudian pulang ke rumah, istri berkata, "Kenapa Mas?" Berarti istri ini sudah paham kepada suami. 30 tahun bersama dengan istri, pasti suka dukanya, raut mukanya. Ketika tidur, kok tidak tidur-tidur Mas? Ketemu itu kan? Berarti istri sudah tahu bagaimana karakter suami. Suami pun harus tahu karakter istrinya. Ketika pulang ke rumah, istri kok cemberut, kenapa ini? Karena mungkin tidak membawa hadiah pulangnya mungkin ini. Atau mungkin pulangnya telat. Atau mungkin apa. Harus tahu rasa dari pasangan kita. Jadi alhamdulillah, istri adalah doa bagi kita. Seorang suami yang sukses pasti ada istri yang mendoakan. Jadi tidak mungkin seorang suami itu sukses tanpa doa dari seorang istri. Jadi bahagialah kalau punya istri pasangan yang membantu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah." Ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini ketika diberikan kepada orang itu, maka orang itu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa 4 ini? Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wabadanun alal bala'i sabir, badan yang selalu sabar ketika mendapatkan ujian, badai, cobaan dalam hidup ini, selalu sabar. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa malihi, punya istri yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga suaminya, mengajak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 ini sudah dimiliki oleh orang itu, maka ia akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, badan yang selalu sabar, dan punya pasangan yang mengajak kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman kemarin datang ke saya, seorang pejabat juga, istrinya perawat juga, dokter juga. Ini curhat pada saya, Kiai Ra, gimana ini? Istri saya kok ibadahnya tidak kuat ini. Saya diajak sholat, tidak mau. Diajak tahajud, tidak mau. Diajak duha, tidak mau. Bagaimana ini? Ini PR-nya ini. Tapi bukan sini ya, bukan sini. Bukan sini. Saya yakin ibu-ibu sekalian, karena Dharma Wanita juga saya di sini pernah saya lihat auranya, aura ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Saya bilang, ya doakan, ya didik, ya bimbing. Karena suami adalah imam bagi rumah tangga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Action, contohkan. Kata-kata, ribuan kata-kata tanpa dengan contoh tidak bisa. Harus contoh, diajak pelan-pelan. Ayo salat berjamaah, ayo ngaji bersama. Kalau kita nyuruh istri saya sholat, sementara kita tidak sholat, ya repot juga. Nyuruh istri kita ngaji, sementara kita lihat HP, ya repot juga. Harus ada keteladanan. Yang kedua, tetap didoakan.
Yang ketiga, terus kita doa kepada Allah. Laisa sayun akram 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Jadi hakikat kebahagiaan para bapak, para ibu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kebahagiaan kita. Harta melimpah, mobil ada, rumah ada, deposit ada, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak sholat, malah kita meremehkan sholat. Tidak akan bahagia hidup ini para bapak. Semuanya itu atas fata morgana, dan semuanya akan hancur kalau orang itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi berkata, "Man laqiyallah," barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, ia menyia-nyiakan salat, lam yaqballahu bi syai'in min hasanatihi, tidak dianggap semua kebaikannya itu kalau orang itu tidak salat. Walaupun dia haji, walaupun dia sedekah, walaupun dia melakukan amal soleh, tapi tidak salat, maka tidak dianggap amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Kita ini para bapak, kalau kita melihat hidup ini, perjalanan hidup kita ini sudah beberapa tahun hidup di dunia ini. Yang mungkin ulang tahun pada bulan ini menjadi introspeksi kepada kita. Sudah berapa tahun kita dihidupkan oleh Allah? Sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sementara kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diintrospeksi dan muhasabah diri. Yang paling penting jemaah sekalian para bapak, sering-seringlah berwudu. Sering-seringlah kita berwudu. Setelah berwudu para bapak, para ibu, coba lihat langit. Setelah bapak ibu berwudu itu, kemudian minum tetesan air wudu di muka ini, karena dari bekas-bekas wudu itu menjadi obat dari segala obat. Kalau mungkin dokter obatnya ada, tapi obat batin adalah tetesan air wudu kita yang bisa menjadi obat hati kita. Utamanya hatinya anak-anak kita. Dari ibu-ibu sekalian, selesai tahajud ada sisa wudu, ambilkan sedikit, masukkan ke botol, dibacakan sholawat, diminumkan ke anak kita. Utamanya ibu, pocik, bestoh anak-anak kita dengan pujian yang baik. Ya nak, bismillah selamat nak, bismillah selamat nak, dunia akhirat ban. Tetih orang yang membahagiakan orang tua. Setelah berwudu bapak ibu, pandang langit. Setelah pandang langit, berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini doa ketika kita melihatlah langit. Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidak kau ciptakan ini dalam keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, selamatkan kami dari siksa api neraka. Ini kebiasaan kita para ibu. Kemudian dari wudu itu, niati setiap kita berwudu tidak hanya wudu lahir, tapi kita mengwudui batin kita. Batin kita minimal 7 yang harus didoakan, yaitu taubat, niat bertaubat. Yang kedua, niat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, niat tidak dengki, amanah, terus tidak sombong, terus niat tidak gila dipuji, tetap tawadu. Dari berwudu itu kita niati selain mengwudui lahir kita, kita niati mengwudui batin kita ini. Ini yang paling penting. Ketika wudunya sudah baik, insya Allah barang. Sampai Nabi berkata, wahai sahabatku sekalian, akan aku tunjukkan sesuatu amalan yang bisa menghapus dosamu dan bisa mengangkat derajatmu. Bala ya Rasul. Iya Rasul, apa saja ini ya Rasul? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Lantas Nabi berkata, isbagul wudu alal makari. Sempurnakan wudukmu walaupun dalam keadaan repot atau susah. Jadi kalau wudu para bapak, jangan lantas berwudu hilang begitu saja. Nikmati wudu itu, mulai dari kumur-kumur, mulai dari menghirup hidung, mulai dari basuh tangan, bismillah 3 kali, nikmati dinginnya air itu, kemudian kita basuh muka kita. Ya Allah, diniati
Mudah-mudahan mata, hidung, mulut kita ini ya Allah melakukan amal kebajikan dari tangan, dari semua taman. Isbagul wudu, nikmati nikmatnya kita berwudu, dan bagaimana nikmatnya hati kita terus ingat setiap tetesan-tetesan wudu itu. Kalau sudah biasa berwudu para bapak, dari tetesan air ini maka akan gugur dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil kita yang menyangkut hubungan kita kepada Allah akan hilang disebabkan dengan berwudu. Dihilangkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya disebabkan dengan berwudu. Yang kedua, wa kasratul huta ilal masajid, banyak berjalan menuju masjid. Maka alhamdulillah Masjid Ar-Rasyid, waktu pertama saya di sini Pak, memang tidak seperti ini, tidak dingin, tapi alhamdulillah AC-nya ada, sudah harum, sudah ada yang jaga, ada yang bersihkan, alhamdulillah ada peningkatan. Dan ini adalah kita gantungkan hatinya kita ke masjid. Orang-orang yang menggantungkan hatinya ke masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti di padang mahsyar. Amin Allahumma amin. Yang bapak-bapak hadir ke masjid, jangan kalah dengan pasien atau dengan keluarga pasien, padahal kita dekat di sini. Sudah adzan, sudah biar nanti aja, nanti aja, nanti aja. Akhirnya kita tidak mendapat. Kalau kita mungkin dikasih sekarang 1 juta, dikasih 27 juta, pilih yang mana ya? Pilih yang 27 juta. Kalau kita melihat dari materi uang, padahal pahala dari berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat. Yang ibu-ibu mungkin tidak bisa sisihkan sebagian kita di masjid sebagai bentuk kecintaan kita kepada masjid. Jadi orang yang banyak menuju masjid, maka dosanya dihilangkan oleh Allah dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat adalah intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya. Sudah adzan, kita masuk tahiyatul masjid, duduk-duduk di masjid. Duduknya itu bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Lebih-lebih para bapak, setiap sholat kita menunggu. Tadi sholat duhur diniati di hati ini, saya menunggu sholat asar. Selesai asar kita niat di hati, saya menunggu sholat maghrib. Maka orang muslim itu yamutul muslim bainal hasanataini, dimatikan orang muslim itu di antara dua kebaikan. Kebaikan hasanatin qad qadaha, kebaikan yang ia lakukan sholat duhur, wa hasanatin yantadiruha, dan kebaikan yang ia tunggu yaitu sholat asar. Kemudian ketika kita mati di antara duhur dan asar ini, nanti ditanya oleh Allah, mati sedang apa kamu? Saya sedang sholat duhur ya Allah, ikuti pengajian maulid Nabi di kantor, kemudian saya meninggal ya Allah, menunggu sholat asar. Satu contoh satu contoh, kita dibangkitkan dalam menunggu satu kebaikan. Setiap kita selesai sholat di hati ini pasti ada para bapak. Selesai sholat duhur, ayo nanti dibangunkan saya isya. Selesai isya begitu juga. Satu niatan. Kalau bapak ibu nanti niat selesai isya, mas nanti saya bangunkan tahajud. Saya ingin sholat tahajud. Kemudian kita tidur, tidak sholat tahajud, masih dapat pahala? 1, karena baiknya niat itu. Kalau kita melakukan, berarti kita mendapat pahala 10 kali derajatnya ini. Maka perbaikilah niat. Semuanya para bapak, para ibu, dimulai dari bagusnya niat dan bagusnya pikiran kita. Kalau sudah bagus niat, maka kata-kata akan keluar yang baik, tindakan akan baik, teman akan baik. Tapi kalau hati sudah tidak baik, pikiran tidak baik, maka pasti kata-katanya tidak baik, tindakannya tidak baik, lingkungannya tidak baik, temannya tidak baik, nulis status di Facebooknya juga tidak baik. Karena hati dan pikirnya sudah tidak baik. Dan itu menjadi status amal jariyah, status yang tidak baik di Facebook kita. Itu siapa yang menghapus kalau kita nanti meninggal? Teman, saudara tidak tahu passwordnya. Bagaimana cara menghapus status yang tidak baik itu? Maka tulislah status-status yang baik. Seorang dokter tulis status yang baik, cara begini, cara mengobati begini-begini, dan itu menjadi ilmu amal jariyah. Ketika kita mati nanti,
terus akan diamalkan oleh orang lain. Seorang perawat nulis dalam statusnya, begini caranya, dan ilmu itu disebarkan dan menjadi ilmu jariyah yang terus mengalir. Kalau kita sadar para bapak, setelah kita hidup ini disukseskan oleh Allah, dimuliakan oleh orang, ini hanya sementara dan singkat sekali, dan semuanya akan amanah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya juga. Setiap panen waktunya ditebang, waktunya dipanen, dan terus diganti dengan tanaman-tanaman berikutnya. Semampang kita masih sehat, mari kita gunakan kesehatan ini untuk terus beribadah dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Satu kali kebaikan yang kita sebar para bapak, para ibu, ini akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Satu kejelekan yang kita tanam akan menarik kejelekan-kejelekan yang lain. Makalah ulama mengatakan al khairu yajurru ba'duhu ba'dan wa yusmiru ba'duhu ba'dan. Setiap kebaikan yang kita tanam ini akan menarik kebaikan yang lain. Tidak hanya kepada kita para bapak, anak kita, nak foto kita, kompoi kita, miloh kebagusnya kita yang kita tanam saat ini. Tanamlah tanaman yang baik. Ada satu kisah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuh anak yang kecil, kemudian merusak perahu. Satu saat membangun sebuah rumah anak kecil. Ditanyakan oleh Nabi Musa, tadi kau bunuh itu, tadi kau hancurkan perahu itu, sementara ada anak kecil ini kau bangun rumah. Alasan Nabi Khidir berkata, wa kana abuhuma soleh, karena bapak ibu dari anak dua ini adalah orang-orang soleh. Ini barokahnya orang tuanya yang soleh, sehingga anak ini dibangunkan rumah oleh Nabi Khidir. Akan banyak kisah-kisah kita ini para bapak sekarang ini menjadi orang sukses ini mungkin berkat doanya orang tua kita. Tapanah terakat bapak ibu kita sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Mungkin ibu kita tidak seperti kita, tapi kita seperti ini berkat doa dari ibu kita, berkat dari doa ayah kita. Maka doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau tidak meninggal, datangi mereka, minta ridhonya. Kita mungkin tidak bisa mencetak seperti orang tua kita mencetak kita ini. Kita mungkin tidak bisa anak-anak kita nanti jadi apa seperti kita. Ini kita belum tentu, belum dapat. Tapi kita berharap kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak kita akan menjadi orang yang berbakti kepada kita sekalian. Para bapak, para ibu yang berbahagia, terakhir dari hikmah peringatan Maulid Nabi ini, mari kita jadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam amal ibadah kita. Perintah Rasul, mari sempurnakan wudhu kita, mari sempurnakan solat kita, mari kita membaca Al-Quran. Tafaqqadul halawah fi salasatil asya. Carilah kelezatan ibadah itu para bapak di dalam 3 perkara. Apa? Fis solatih, ketika solat. Bagaimana ketika kita solat kita merasa nikmat, lezat ketika kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dulu biasa baca seperti itu, tapi kita belum faham artinya. Lihat terjemahannya para bapak. Sudah dewasa, sudah besar, sudah punya anak, harus meningkat khusyuknya dalam solat. Arti yang kita baca dalam solat itu harus meningkat solatnya. Jangan sampai kita kembali kepada masa kecil kita, tak apa je, la telat, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, carilah kelezatan ibadah itu fi dzikri, ketika kita berzikir kepada Allah. Buat mihrab di dalam rumah para bapak, para ibu sekalian. Salat sunnah itu lebih utama di rumah, qobliyah ba'diyah itu. Nanti salatnya berjamaahnya di masjid yang utama. Kalau tidak bisa, ciptakan di rumah kita ada mihrab sendiri. Satu kamar itu khusus kita mojok bertemu dengan Allah, gelar sajadah, limpahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di rumah kita tidak ada tempat sajadah yang tergerai. Satu kamar saja, atau satu halaman, atau satu pojokan saja, itu dijadikan mihrab kita ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lepaskan semua aktivitas keseharian, kita berzikir kepada Allah. Setidaknya ada 3 tempat yang mustajabah para bapak. Yang pertama, ketika terbitnya matahari. Yang kedua, ketika terbenamnya matahari.
Dan yang ketiga di antara maghrib dan isya. Di antara maghrib dan isya. Jadi sebelum subuh itu adalah waktu istijabah. Dan ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya matahari, di antara maghrib dan isya itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Setidaknya lafaz Allah, 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 Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berzikir, hilangkan semuanya. Oh, tengah lah cek pikir keluh. Masalah nak cek pikir keluh. Masalah kantor cek pikir keluh. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Latihan meditasi para bapak. Kalau kita di pondok dulu dilatih, tarik nafas, jangan bernafas, masukkan lafaz Allah di sini. Coba latihan sekarang ya. Ya, tarik nafas, jangan bernafas. Tarik nafas. Tahan. Allah, 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 Allah. Lepas. Tarik nafas lagi. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Nikmati Allah bersama kita. Allah syahidi, Allah menyaksikan kita. Allah nadiri, Allah melihat kita. Allah ma'i, Allah bersama kita. Dimanapun, kapanpun berada, Allah mengawasi kita. Dan itu dilatih para bapak. Dilatih agar supaya kita ketika ruh keluar dalam tubuh ini, ketika ruh keluar dalam tubuh ini, kita bisa mengucapkan Allah, 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 Allah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, carilah kelezatan ibadah itu selain fi sholati, fi dzikri, fi qiraatil Quran. Ketika kita bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa setiap hari karena sibuk, minimal ba'da maghrib selesai sholat baca sebentar, selesai. Minimal setelah subuh baca sebentar, selesai. Jangan lepas kita membaca Al-Quran. Kalau kita masih istiqomah baca status orang, kenapa tidak istiqomah baca Al-Quran? Kalau dulu para bapak sholat itu yang dicari Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang dicari tasbih. Tapi Assalamualaikum, Assalamualaikum sekarang yang dicari HP. Ini, maka jangan kalah, simpan, matikan semua HP. Maghrib dan isya waktunya berzikir kepada Allah. Ini sehingga kita menyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus menjadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bahagianya kita berkumpul ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, akan bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Antah ma'aman ahbabtah, kata Nabi. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Di surga nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah dan pembangunan rumah sakit An-Nur segera selesai dan dapat ditempati Muhammad An-Nur ya. Muhammad Nur bisa ditempati dan insya Allah barusan sudah ditinjau oleh Ibu Gubernur dan mudah-mudahan cepat selesai dan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihim. Allahumma sallimna ya Allah wahfadna ya Allah ballighna ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa astartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa qadaitah wa la hajatan hiya lak-ridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wasraf sudurana wa nawwir qulubana iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ni'matan tammah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan yang sempurna kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami.
berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, barokah umur, barokah ilmu, barokah rezeki, barokah anak keturunan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, ketika ajal sudah menjemput kami, matikan kami husnul khatimah, matikan kami membawa iman. Ya Allah, Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena agama sebagai pedoman bagi kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena dunia tempat mencari penghidupan. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena akhirat tempat kembalinya kami. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai tambahan melakukan amal kebajikan, dan jadikan kematian sebagai pengistirahatan dari kejelekan dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam ketaatan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kemanfaatan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kami dan teman-teman kami bisa terus berkhidmah untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan nusa dan bangsa, dan kemaslahatan masyarakat semuanya. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, dan jadikan akhir dari kalam kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka dengan ini berakhir acara pada hari ini. Kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelum menutup acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan acara, mari kita saksikan kembali penampilan dari Al-Bajari Nurul Mustafa. Taurakan untuk Al-Bajari Nurul Mustafa dipersilakan. الصلاة على الحبيب